Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfia Ramadanti, NIM 2051050300007. Prodi Akuntansi Syariah 4. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Pengauditan 1 dengan dosen pengampu Lulu Mufiro MAK. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Gambarlah hubungan di antara risiko-risiko tersebut. Yang pertama, risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan dari saldo akun atau kelompok transaksi terhadap salah saji yang dapat bersifat material, dengan asumsi bahwa tidak ada yang terkait dengan pengendalian internal, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Risiko ini melekat dan sudah ada sebelum audit dilakukan. Yang kedua, risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko yang mana salah saji dapat terjadi di dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya, yang tidak dapat dicegah atau deteksi dan dikoreksi secara tepat waktu menggunakan sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal. Yang ketiga, risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko yang mana prosedur-prosedur substantif yang dilakukan auditor tidak akan mendeteksi salah saji yang ada di dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Hubungan antara risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi adalah untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima. Dibutuhkan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah saat risiko bawaan dan risiko pengendalian cukup tinggi. Sebagai contoh, jika struktur pengendalian internal efektif dalam mencegah atau mendeteksi adanya sejumlah kesalahan, misalnya risiko pengendaliannya rendah, maka auditor dapat melakukan pengujian substantif yang sedikit efektif. Alternatifnya, jika saldo akun lebih rentan terhadap kemungkinan salah saji, maka auditor harus menerapkan prosedur-prosedur pengujian substantif yang lebih efektif. Ringkasnya, lebih tingginya penilaian risiko bawaan dan risiko pengendalian, maka auditor harus memperoleh banyak bukti audit dari prosedur-prosedur substantif yang dilakukan. Terdapat hubungan terbalik di antara risiko deteksi dan gabungan dari risiko bawaan dan risiko pengendalian. Misalnya, risiko bawaan dan risiko pengendalian cukup tinggi. Kebutuhan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima. Dengan kata lain, ketika risiko bawaan dan risiko pengendalian cukup rendah, auditor dapat menerima risiko deteksi yang lebih tinggi dan masih dapat mengurangi risiko audit pada tingkat yang rendah yang dapat diterima. Berikut gambaran hubungan antara risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Kemudian soal yang nomor 2, sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan imbalan jasa profesional. Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan lowballing. Hal-hal yang harus dipertimbangkan saat menentukan imbalan jasa profesional audit adalah: yang pertama, keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Yang kedua, tingkat pelatihan dan pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat saat melakukan jasa profesional. Yang ketiga, waktu yang diperlukan. Dan
Dan yang keempat, besarnya tanggung jawab saat melakukan jasa-jasa audit. Menurut Peraturan Pengurus IAPI Nomor 2 Tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan, dalam menetapkan imbalan jasa audit, anggota harus mempertimbangkan A. Kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan. B. Waktu yang diperlukan dalam setiap tahapan audit. C. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum. D. Tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan. E. Tingkat kompleksitas pekerjaan. F. Jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan. G. Sistem pengendalian mutu. Dan H. Basis penetapan imbalan jasa yang disepakati. Law Baling adalah auditor menetapkan audit fee atau harga auditor yang lebih rendah ketika klien pertama kali mendaftar yang bertujuan untuk mendapatkan klien yang lebih banyak. Kegiatan ini bukan merupakan tindakan yang tidak etis, namun mungkin terdapat sejumlah ancaman terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dasar yang timbul dari besarnya tingkat imbalan jasa yang ditawarkan. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi atas kompetensi dan sikap kehati-hatian yang profesional muncul jika imbalan jasa yang ditawarkan begitu rendah, sehingga mungkin sulit bagi akuntan profesional untuk melakukan penugasan berdasarkan standar teknis dan profesional yang berlaku pada tingkat harga tertentu. Soal yang nomor 3. Mengapa kode etik profesi akuntan atau kode etik akuntan Indonesia Publik itu diperlukan, baik untuk akuntan publik atau akuntan internal? Tujuan kode etik adalah mengatur perilaku anggota profesi dan melindungi masyarakat pengguna jasa audit. Alasan adanya harapan yang begitu tinggi pada penerapan etika bagi profesional adalah kebutuhan akan kepercayaan publik dalam kualitas pelayanan yang diberikan. Kepercayaan publik terhadap kualitas jasa profesional yang diberikan akan meningkat bila profesi mendorong diterapkannya standar kinerja dan standar perilaku yang tinggi bagi para praktisinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.